صلي وسلم للنبي وآله والصحب والقدس جميع نسله حمدا ذي الجلال والإكرام إذ خاصنا بسيد الأنام إذ خاصنا بسيد الأنام صل وسلم للنبي وآله وصحبه والقدس Al-Ustadz Dino Munajat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para muqaddam, yang saya hormati, yang saya muliakan para ikhwan Tijani, yang saya hormati dan saya muliakan khusus keluarga besar Jadi Syekh Maulana Al-Haji Muhammad Yasu'an bin Mamat. Semoga dengan kita semua berwasilah melalui Jadi Syekh Maulana Al-Haji Muhammad Yasu'an bin Mamat, tujuan kita, ibadah kita wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa tahun kemarin, baru saja terasa kemarin 2018 12 Februari kurang lebih setengah 12-an Senin Pon. Tak terasa sekarang udah menginjak ke 6 tahun haul, dan semoga kita di akhirat nanti dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru-guru kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para ikhwan, alhamdulillah, waktu kemarin 12 Februari saya dikasih waktu sama MC 10 menit. Saya masih ingat. Ayo nama siapa menit MC itu? Oh, jauh kayaknya saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mau meneruskan waktu Februari. Terus terang sama kaina ada hadir saya tiga kan. Jadi langsung sudah saya potong drama, gitu ya. Saya menerangkan, masih ingat mungkin ya. Dan kebetulan orangnya suka buka YouTube, saya terlalu kurang gitu kan. Karena
ada tantangan bahwa dari Bogor tidak ada satupun yang buka YouTube. Akhirnya orang ngawani-wanikan mana yang buka YouTube kan guys. Duka sana duka bener gitu kan. Atas nama Cibalago enggak kan? Hari atas nama guru mah waktu 8 Oktober 2023 depannya suruh hawal saya Usman wani baik atas nama guru gitu kan. Tapi insya Allah ke depan mah insya Allah Ican bisa tampil insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waktu 12 Februari kemarin saya membahas dari kitab Muniatul Murid yang mana keluarga kita itu bisa calon-calon wali wilayah. Itu halaman 33, halaman 34. Sekarang memperkuat dalil itu langsung dari sini Syekh Ahmad Tijani dari kitab Jawahirul Ma'ani fi Bulughil Amani karya Syekh Imam Harozim langsung murid Syekh Ahmad Tijani. Beliau berkata, kata Sidi Ahmad Tijani, man akhoda anil wirda, barang siapa yang mengambil wirid dariku, alladzi lazimul tariqati, yang sudah diwajibkan di dalam tariqah, lazimah, wajibah, halala, ikhtiariyah, salawat ghaibiyah, haituna, budi bahri dan lain-lain. Minimal lazimah, wajibah, halala. Au aman adintu, atau dari orang yang telah aku izinkan. Dari sini sama Tijani ke Syekh Muhammad Logola. Dari Syekh Muhammad Logola kalau Cirebon ke Syekh Umar Al-Putih dulu. Kalau kita enggak, langsung saja ke Syekh Al-Fahad Al-Fasin, ke Syekh Ali Toyib, ke Syekh Usman Dobiri, ke Syekh Sujat Ismail, dan ke Bapak. Lalu kepada mukoda. Barang siapa yang mengambil dariku atau dari orang yang telah aku izinkan, yadkhulul jannata, pertama masuk surga. Siapa? Huwa, orang yang membaca, wa waladuhu wa azwajuhu, anak istri. Yang ketiga, tambahan dari dalil ini adalah yang paling hebat, wa dzurriyyatuhu, dan keluarganya al-munfasilatu anhu, yang terpisah dari kita. Saya baca lembaran ke depannya bahwa keturunan kita tuh berapa. Selama ini terus terang kita taunya 7 turunan, ternyata di dalam kitab Jerman sampai 11 turunan. Luar biasa, sampai 11 keturunan. Walaupun kita terpisah, misalkan kita sudah mati tapi kita punya anak, incu, buyut, bao, jangwareng, udah ngatuk siur, kayak itu naon, gantung diri, naon tak, gak apa orang. Pokoknya mah 7 turunan, gak apa itu nama. Yang jelas di dalam kitab itu karena saya mati jadi dijaminnya sampai 11 keturunan dijamin masuk surga. Dan keterangan ini diperkuat lagi bila hisabin wal iqabin, tanpa hisab, tanpa siksa. Jadi kalau bertanya kira-kira kita masuk surga hisab dulu nggak ya? Kita kan banyak utang. Di halaman kitab Jalul Ma'ani fi Bulughil Amani di halaman 55 diterangkan bahwa tak pula dijadikan kesempatan ya. Ketika seorang Iwan Tijani pulang di akhirat nanti membawa hutang, maka sini sama Tijani akan memohonkan kepada Rasulullah pembayaran ke Rasul jenah. Maka Rasul akan membayarkan hutang-hutang kita. Tak boleh dijadikan kesempatan. Hutang mah bayar. Iya malah misalkan darurat gitu kan. Sampai meninggal kita bayar lu hutang. Nanti sampai sini sama Tijani akan meminta kepada Rasulullah, Rasul pembayar hutang ya. Makanya kata Rasul, kata Sidi Ahmad Tijani, aku penunggu orang-orang yang bermasalah, aku penunggu orang-orang yang durhaka. Seperti itu. Jadi 11 keturunan. Jadi jangan khawatir bagi kita misalkan tidak tahu anak, tidak tahu cucu, buyut dan lain-lain. Bagi kita dulunya misalkan tidak tahu bapak kita di mana, ibu kita di mana, bahkan orang tua kita nggak sedikit tidak tahu orang tua kita karena kita masih bayi diurus sama nenek atau panti asuhan gitu. Tapi dengan mengambil wiridan yang sah dari guru-guru yang sah bersanad sama Rasulullah, maka kata Sidi Ahmad Tijani akan masuk surga bila hisabin wala iqabin, masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Jelas. Ini memperjelas kita waktu tanggal 12 Februari ngagodok wae ngadadang gitu ya. Jadi kan jelas.
Ya, karena di Kuningan juga banyak pertanyaan, kira-kira sebenarnya orang digodok berarti di neraka. Itu. Dan hitungan di alam barzah itu, hitungan di alam akhirat itu bagi non muslim itu hisabannya sampai 50.000 tahun, tapi para umat Islam 7 hari. Tapi bagi Iwan Tijani tidak ada hisaban, dia colong-colong langsung gitu kan. Sudah dipersiapkan bersama para nabi, bersama para wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kata Syekh Ahmad Tijani dengan catatan ada syarat. Pertama, bisarti alayas duro minhum sabun wala bukun wala adawatun. Syarat yang pertama adalah ikhwan, seorang murid tidak boleh dalam hatinya merendahkan gurunya, tidak boleh dalam hatinya benci kepada gurunya, tidak boleh dalam hatinya memusuh kepada gurunya, atau punya suujon, atau punya iri hati kepada gurunya, tidak boleh. Kalau itu saat itu misalkan kita langgar, akan terputus syaratnya. Jadi kita diuji kebersihan hati kepada guru. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat memegang thariqah Tijani. Amin ya rabbal alamin. Kenapa al istiqomah khairun min alfi karamah? Istiqomah lebih hebat, lebih bagus daripada 1000 karamah, 1000 kesaktian, 1000 keajaiban, 1000 keanehan. Sabab dengan istiqomah lebih ajaib yang Rasulullah tidak memberikan jaminan kepada wali-wali lain kecuali ke Syekh Ahmad Tijani. Apa jaminannya? Yang tidak diberikan kepada wali-wali lain adalah orang tua, anak kita, keturunan kita sampai 11 turunan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Itu yang tidak diberikan oleh Rasulullah kepada wali-wali lain. Jadi syarat yang pertama, tidak boleh seorang murid membenci gurunya, memusuhi gurunya, merendahkan gurunya, iri sama gurunya. Yang kedua, syarat yang kedua, wabi dawami mahabbati syekh ilal qita'in ilal mamat. Yang kedua, langgengnya mencintai, langgengnya bermahabbah kepada guru sampai mati. Apakah kita hanya bermahabbah saja kepada guru? Tidak. Tentunya guru punya istri, bermahabbahlah kepada istrinya. Tentunya guru punya anak, bermahabbahlah kepada anaknya. Karena ingat satu keterangan bahwa wali tidak akan mencintai kepada dua kecuali kepada dua. Yang pertama bukan murid, keluarganya dulu, keluarga dan muridnya. Berarti wali ini mencintai kepada siapa dulu? Keluarga dulu. Jadi ulama nomor 2. Jadi wali hanya mencintai pada 2. Satu kepada keluarga, kedua kepada murid-muridnya. Semoga dengan berkah kita semua, dengan berkah Syekh Maulana Haji Muhammad Syuaib bin Mamat, selalu diberkahi hidup kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Usaha kita, rezeki kita, bisnis kita, ibadah kita, ilmu kita, semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya kita cinta saja sama guru, istri ataupun anaknya, tapi semoga kita pun dicintai oleh guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebab bahaya mun hiji guru geus teresep ka murid. Nah, saya wot hadeul bae bahaya. Satu kemusibahan bagi seorang murid, satu kecelakaan bagi seorang murid. Itu yang kedua. Jadi langgengnya kita mencintai kepada guru, bisa mendapatkan keturunan kita dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa wa kadzalika, kata Syekh Ahmad Tijani, wa kadzalika mudawamatul wirdi ilal mamat. Dan oleh sebab itu maka mendawamkan langgengnya wiridan sampai akhir hayat. Pertama, tidak boleh punya penyakit hati kepada guru. Yang kedua, mencintai guru. Yang ketiga, mendawamkan wiridan sampai akhir hayat. Apakah wiridan saja? Syekh Ahmad Tijani ditanya oleh Syekh Ali Harajim, bagaimana ketika orang hanya wiridan saja tanpa melakukan sholat? Jawab Syekh Ahmad Tijani, ketika ikhwan melakukan wiridan, membaca wiridan tanpa sholat, maka dia tidak punya keutamaan dari sholat Al-Fatihah. Jadi tetap syariat tarekat pakai kemaripat. Jadi tetap Bapak dulu kan istighfar, sholawat, zikir,
sholat tetap sholat loh. Gitu. Jadi yang ketiga itu dawam atau mendawamkan wiridan sampai akhir hayat. Masalahnya begini, ada yang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana saya dulu ke Bapak Syekh, termasuk dari Cimahi juga, kebetulan kapak sama kapaksa, saya dari Iman Cimahi, karena katanya kurang kurang mahal lah kapaksa. Jadi orang-orang di Cimahi dari aku dia dari Mabai kan gitu, dapat mahal tuh daripada dari Mabimbing kapaksa terus terang. Itu mudah-mudahan barokah wae kan gitu. Ada yang bertanya, gimana kalau saya nih punya bapaknya kan secara wujud, secara fisik bapak sudah tidak ada. Kumaha wiridan urang? Saya jawab, wiridan kamu tetap aja, teruskan aja. Saya bilang gitu. Andai kan kamu tidak punya mukodam, nggak apa-apa, kamu bisa usul pada Allah. Cuman begini, lamun maneh aya kahayang, apa maneh kita ke kuburan sih ngadu masalah bisnis. Misalkan Pak, ini maya bokeh euy. Tak maya dilancar bisnisnya, ngobrol di kuburan gitu. Pasti etis. Kan gitu. Terus yang kedua, lamun maneh misalkan wiridan pernah belang-belang atau pernah ditinggalkan, kan eta kudu digodok, melanggar dari aturan dari Nabi Jani. Kumaha ta? Siapa yang akan memberikan ampunan kepada engkau? Sangat ampunan ke maneh saya. Eka kuburan kan itu hanya mukodam. Makanya waktu 8 Oktober 2023 di Cimahi saya ngomong mukodam sebagai gerbang pintu barokah, gerbang madan, gerbang usul, gerbang asror dari gurunya. Sebab warisan yang diwariskan oleh gurunya, pertama mewarisi keluarga, yang kedua mewarisi para mukodam. Paham? Jelas? Jadi diulang lagi bahwa tadi alhamdulillah kita sudah menerangkan penjelasan waktu 12 Februari, menegaskan lagi keterangan jelas dari kitab Jauhul Ma'ani fi Bulughul Amani bahwa bersyukur bagi ikhwan-ikhwan tarekat Tijani. Alhamdulillah kita punya wiridan yang mudah, kita punya wiridan yang gampang sekali, tapi pahala yang sungguh luar biasa. Sayyidi Syekh Ali Haroji bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Kata Sayyidi Syekh Ali Haroji, wahai Syekh Ahmad, kenapa sholawat Al-Fatih ini yang luar biasa hebatnya? Kalau kita ceritakan tentang kota Al-Fatih, mualanya sapeting panjang. Kenapa tidak diturunkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Sayyidi Syekh Ali Haroji, jawab Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani, pertama, di zaman Rasulullah Allah belum menampakkan, belum mendohirkan orang yang pantas menerima sholat Al-Fatih. Kata Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani. Alasan yang kedua, andaikan diturunkannya sholat Al-Fatih ini di zaman Rasulullah, maka sahabat tentunya akan bertanya terus tentang sholat Al-Fatih yang amalnya sedikit, bacanya sedikit, tapi pahalanya luar biasa, bisa mengalahkan yang lain. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa di akhir zaman, kata Syekh Ahmad Tijani, untuk mengimbangi bahwa di akhir zaman ini banyak perampasan, banyak kemaksiatan, banyak sekali kerusakan di muka bumi ini. Nah, untuk mengimbanginya dengan sholat Fatih, dengan kasih sayang Allah, maka Allah turunkan dari langit melalui malaikat membawa sejual kertas dari cahaya, diberikan kepada Syekh Ahmad Tijani. Itu keterangan dari Syekh Ahmad Tijani. Mana usah itu, hapunten sadaya acana para wisadayana, lima sanes niat pamatahan sanes. Lima kita abi belajar ke diri pribadi khususnya umur kasadayana, mudah-mudahan apa yang saya katakan membawa hikmah apa semuanya, dan semoga yang paling utama adalah kita istiqomahkan sampai akhir hayat memegang thariqah Tijani. Amin amin ya rabbal alamin. Hapunten sadaya acana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.